Saya lanjut ya. Sarwa Ayu diajar. Dalam ajaran Dao Dipo ini kan Tuhan tidak memerintahkan untuk disembah. Nah, di Pepalining Hia itu ada perintah jangan melukai hati sesama dan jangan membunuh. Perintah ini jika dilaksanakan kan menjadi panembah agung, gitu. Leres. Antara yang tentang Tuhan tidak membutuhkan sembah dengan larangan tersebut, saya masih bingung di sini aja. Karena di larangan tersebut juga semacam perintah sembahlah aku dengan melakukan tidak menyakiti hati orang atau tidak membunuh makhluk hidup. Saya minta penjelasannya. Akan Sarwa. Itu saja ya? Iya. Sejujurnya kalau Tuhan itu memang tidak butuh disembah dan tidak memerintahkan penyembahan. Ini yang jujur, yang sejujur-jujurnya. Kalau ada ajaran yang memerintahkan penyembahan, ini tentu adalah ajaran susulan agar sebagai cambuk kepada manusia biar mau mendekat kepada Tuhan. Bagus efeknya ketika Tuhan memerintahkan penyembahan. Jadi semuanya akhirnya mematuhi perintah tersebut melakukan penyembahan. Cuman ada efek negatif lain. Efek negatifnya apa? Akhirnya membuat Tuhan dipandang butuh untuk disembah. Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh disembah sama sekali. Beliau itu maha sempurna. Sejak awal sampai akhir tidak ada kekurangan. Jadi penyembahan kepada Dia itu tidak berarti ada yang mau menyembah monggo, tidak menyembah monggo, dan itu tidak mengurangi kesempurnaan Tuhan. Jawa Dipo mengajarkan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan itu tidak memerintahkan penyembahan, tidak butuh disembah. Cuman sebagai manusia, kita berhatur terima kasih kepada Tuhan. Maka kadangkala di beberapa tempat kita menghaturkan sesajian yang ditujukan sebagai haturan terima kasih kepada Tuhan. Itu semacam curahan cinta kasih manusia, terima kasih manusia kepada Tuhan karena telah diberikan kehidupan yang serba lengkap. Seperti halnya ketika kita memberikan barang-barang berharga kepada anak kita tidak pernah meminta, anak kita tidak pernah merengek, anak kita tidak pernah menghibah-hibah, tiba-tiba kita ingin memberikan uang kepada anak kita sebagai rasa sayang kita kepada sang anak. Semacam itu pula haturan sesajian yang dipersembahkan di atas gunung, di tengah samudra yang dilakukan oleh pengikut ajaran asli Jawa. Bahkan sebenarnya tidak semua sesajian yang diaturkan itu akan dilarung atau dimasukkan kawah gunung berapi kalau di gunung, atau dilarung di lautan kalau di samudra. Cuma sebagian saja sebagai wujud haturan terima kasih. Selebihnya akan dimakan bersama. Jadi kita bersusah payah naik ke atas gunung untuk apa? Wujud terima kasih pada Tuhan. Kita bersusah payah melarung ke tengah samudra, juga wujud terima kasih kepada Tuhan.
Tidak ada perintah untuk itu, Tuhan tidak butuh disembah, tapi sebagai manusia kita menghaturkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Kalau toh ingin menyembah, sebenarnya ajaran Jawa Tipo mengajarkan untuk tidak menyakiti sesama dan tidak membunuh semua makhluk hidup semampu kita, sekuasa kita. Itu penyembahan tertinggi. Kalau toh kita ingin menyembah, karena di dalam diri pribadi, diri sejati, diri terdalam dari semua makhluk adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita menyakiti makhluk, ketika kita mencabut nyawa makhluk, sama saja kita menyakiti Tuhan. Makanya dari dulu ajaran Jawa yang asli, yang paling diutamakan adalah melayani sesama. Maka jangan heran kalau di pelosok-pelosok desa, ketika seseorang disuruh sembahyang susah. Tapi ketika disuruh, kalau ada orang-orang punya hajat itu, sinoman, mereka cepat datang. Itu warisan Jawa asli. Warisan Jawa asli adalah menyembah Tuhan dengan cara apa? Dengan melayani. Kalau di desa-desa juga masih, ketika ada tamu, diminta atau tidak diminta, pasti akan disuguhkan air putih, air teh, air kopi. Coba ke Jakarta, itu sudah hilang kebiasaan itu. Disuruh masuk, diterima, diajak ngobrol, sudah beruntung. Kalau di daerah Jakarta. Jangan minta air. Kalau di desa di Jawa masih. Ketika ada tamu masuk, tanpa diminta, disuguhkan minuman paling sedikit, atau nanti kalau ada makanan, di belakang dibawa keluar untuk disuguhkan kepada tamu. Ini ajaran dari Jawa asli yang mengajarkan menyembah Tuhan itu sebenarnya yang paling tertinggi adalah melayani sesama. Nah, kalau bagi yang memiliki agama Islam atau Kristen menyembah Tuhan dengan cara kebaktian, monggo silahkan. Boleh. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah memerintah untuk menyembah. Dan penyembahan yang paling agung itu adalah melayani sesama. Maka bisa dilihat di pelosok-pelosok desa di Malang Selatan, di Blitar Selatan, atau di Tulungagung, Trenggalek, orang-orang tua yang masih hidup, yang sekitar usianya 70 tahunan, kalau disuruh sembahyang 5 waktu susah. Tapi kalau disuruh menolong orang, paling depan mereka akan melakukan. Mereka ini mendapat doktrin semacam ini dari mana? Dari ajaran Jawa asli. Secara sadar atau tidak sadar, mereka menjalankan ajaran Jawa asli. Dan ini yang akan saya angkat kembali. Jadi, ketika Anda melihat orang lain itu membutuhkan pertolongan, jangan melihat orang lain itu wujud manusianya, tapi pandang di dalam diri manusia ada Sang Hyang Urip. Di dalam diri sejati manusia itu ada Sang Hyang Urip. Ketika Anda menolong orang tersebut, jangan pandang Anda sedang memberikan sesuatu kepada orang lain, pandanglah bahwa Anda sedang mempersembahkan kepada Tuhan. Ini ajaran Jawa Tipo, ini ajaran Jawa asli. Kalau sudah memahami hal ini, diresapi dalam hati, dan masih melaksanakan ajaran agama-agama lain menyembah kepada Tuhan, tidak mengapa. Tidak ada larangan. Cuman kan kita sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak memerintahkan penyembahan. Tidak ada perintah menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh disembah.
Itu ajaran asli Jawa. Demikian nggih, Ki. Yang lain? Oh. Nonton-nonton. Cinta menikah cekap.